Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, yang telah memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang lain untuk mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebut nama Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nafas tanpa kita harus memintanya, yang telah memberikan kita angin tanpa kita harus memintanya, menurunkan hujan tanpa kita harus memintanya, memberikan kita kehangatan, kesejukan tanpa kita harus memintanya. Semoga kita kelak di akhirat termasuk orang-orang yang banyak menyebut nama Allah dan Allah menyebut namanya, merindukan Allah dan Allah merindukannya, dan termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang salih, dengan ahli waris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di surga dalam keadaan ridho, saling meridhoi antara satu dengan yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi makhluk Allah yang paling mulia, diutus untuk umat yang paling mulia, Nabi yang paling agung, diutus untuk umat yang Allah pilih. Dan Allah pada malam hari ini memilih kita untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di dalam tahiyat akhir kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di mana seluruh khitab pembicaraan kepada orang yang ada di hadapannya, yaitu dengan khitab ka, anta, kamu, engkau, itu semuanya membatalkan sholat kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu untuk merasakan di dalam hati kita. Allah ingin merasakan di dalam hati kita, di dalam keseharian kita, untuk selalu merasakan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu merasakan bahwasanya Rasulullah berada di hadapan kita, Rasulullah berada di sekitar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan selalu berada dalam hati kita untuk kita selalu mencintainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita pada malam hari ini dan pada malam-malam yang lain, yang dimana kita berkumpul membaca sejarah Nabi Agung Muhammad, bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad, memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena kita ingin selalu hati kita terbasahi oleh cinta kepada Nabi Muhammad. Bibir kita selalu terbasahi untuk memuji Nabi Muhammad. Tubuh kita untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruh kita juga jasad kita selalu menyambung kepada guru kita, menyambung kepada gurunya, menyambung kepada gurunya sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada malam hari ini dan malam-malam yang lain tentunya kita bersolawat kepada Nabi. Wa salatukum ayyuhal ikhwan ulihat ila Rasulillah. Bahwasanya salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Nabi Muhammad. Salawat pada malam hari ini dan malam-malam yang lain dan waktu-waktu yang lain, salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita panjatkan, satu salawat yang kita panjatkan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab dengan namanya dan nama orang tuanya. Wassallu ala nabiyyikum Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak bersolawat? Bagaimana kita tidak memuji?
Bagaimana kita tidak bahagia ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memuji Nabi Muhammad. Sedangkan sholawat kita dihaturkan kepada Nabi Muhammad. Cinta kita dihaturkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan amal-amal kita di siang hari kita, di malam hari kita, baik kita diam, baik kita bergerak, baik kita berbicara ataupun diam, semuanya akan dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berbahagia ketika amal umatnya dalam keadaan baik. Nabi Muhammad SAW menangis dan mengistighfari jika ada amal umatnya yang buruk. Farubama nahnu nadhaku al-yawma bidunubina wa Rasulullah SAW yabki. Mungkin kita pada hari-hari kita tertawa dengan maksiat kita tertawa dengan kesalahan-kesalahan kita, namun kita tidak menyadari bahwasanya Rasulullah SAW menangis atas perbuatan kita lalu mengistighfarinya. Pada malam hari ini dan malam-malam yang lainnya, kita merasakan betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa indahnya Nabi Muhammad, betapa cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Maka kumpulkanlah hati kita di sini. Di dalam hati kita cercahan-cercahan cinta kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Wa in azumat dzunubuna, walaupun begitu besar dosa-dosa kita, begitu besar kesalahan kita, begitu jauh kita melangkah dari Rasulullah SAW. Namun pada perkumpulan semacam ini, kita berusaha mengumpulkan hati kita untuk selalu dan selalu merindukan Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan pada malam hari ini bukan untuk mengobati rindu, tapi untuk menambahkan kerinduan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah jauh lebih rindu dari rindu kita. Rasulullah jauh lebih cinta daripada cinta kita kepada diri kita. Rasulullah lebih cinta kepada orang tua dan anak kita daripada diri kita. Maka solawatlah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Berharap agar kita dan keluarga kita, orang tua kita, anak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad SAW. Orang yang paling sedih, orang yang paling susah, orang yang paling merasakan kesusahan ketika hambanya Allah dari umat Nabi Muhammad SAW bersedih adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling merasakan sakit ketika hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari umat Nabi Muhammad terluka, yang paling merasakan luka adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling banyak menangis di antara kita karena kesalahan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling sibuk di dunia ini dengan amal-amal kita adalah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Faqad qala Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, kepada orang yang mencintai Nabi Muhammad raufun, sangat mencintai kita, lebih cinta daripada cinta kita kepada diri kita. Maka layaknya pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya kita mengumpulkan dan terus mengumpulkan, memupuk dan terus memupuk kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lain kita duduk di sini dengan niat untuk membahagiakan Nabi Agung Muhammad. Tidak lain ketika kita beramal baik kecuali ingin membahagiakan Nabi Agung Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, ketika ditanya, "Ya Habib, kenapa engkau sangat dicintai oleh banyak orang?" Kemudian Habib Umar mengatakan, "Ketahuilah kami dan orang tua kami sampai kepada kakek kami semuanya dari ahlul bait Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ma hammuna illa an nudkhilal surura ala qalbi Rasulillah." Tidak ada kepentingan kita, tidak ada tujuan kita kecuali ingin membahagiakan hati Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari ada seorang anak kecil perempuan. Kemudian perempuan itu mengatakan, saya ingin berbelanja namun saya tidak bisa menemukan tempat-tempat yang saya harus belanja karena saya tidak tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan perempuan ini yang masih kecil. Lalu tangan perempuan ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi pasar. Sehingga barang-barangnya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengantar anak perempuan ini kepada rumahnya ke rumah dari orang tua dari anak perempuan ini. Ini begitu rahmahnya Rasulullah, begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada malam hari ini kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan, kita mendambakan di dalam hati kita benar-benar tertancapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan lain, tidak ada kehendak lain kecuali ingin menyenangkan hati Rasulullah dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya ketika di dunia, di akhirat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sibuk untuk mengurusi umatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan menemuiku di 3 tempat di hari kiamat, yaitu ketika kalian dihisab, dihitung amalnya. Yang kedua ketika kalian berjalan di atas sirat. Yang ketiga ketika kalian berada di haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mensyafaati orang-orang yang ada di hisab, hamba-hamba Allah dari umat Rasulullah berteriak memanggil Rasulullah ada di sirat. Kemudian balik lagi ke mizan, kemudian balik lagi ke sirat, balik lagi ke mizan, dan terus Rasulullah sibuk. Dan betapa capeknya Rasulullah mengurusi umatnya, mengurusi kita yang pada malam hari duduk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sibuknya. Lalu ketika Rasulullah sibuk di antara mizan dan sirat, kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke telaga Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam surga dan mempersilahkan umat-umatnya untuk masuk ke dalam surga. Namun Rasulullah setelah masuk ke dalam surga keluar lagi untuk menjemput umatnya yang belum dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesedihan kita, bagaimana perasaan kita ketika kita berada di dalam surga namun di dalamnya tidak ada Sayyidul Jannah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sibuk mondar-mandir dari sirat menuju ke mizan, ke alam mahsyar, mensyafaati seluruh umat-umat Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa taala begitu agung rahmatnya kepada nabinya dan begitu agung rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya thummal ulama thumma syuhada. Yang bisa memberi syafaat kelak pada hari kiamat yaitu para nabi. Para nabi mensyafaati umatnya masing-masing. Thummal ulama, kemudian para ulama. Tsumma syuhada, kemudian orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap pada malam hari ini kita duduk di sini, kita berharap sekali bisa meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita memperkuat tali hati kita kepada guru-guru kita. Tali hati kita kepada guru mulia kita. Tali hati kita yang telah mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka membantu Rasulullah untuk mensyafaati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hati kita dengan guru kita? Lalu bagaimana hati kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita berharap salah satu di antara mereka adalah guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahab bin Salim. Tentunya pada malam hari ini duduk kita lalu dakwah kita mengajak sebanyak orang. Tentunya kita ingin meringankan beban Rasulullah kelak ketika di alam mahsyar, ketika Rasulullah memberi syafaat kepada umat-umatnya. Ketika
Pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah masuk surga bersama Syekh Abdul Qadir Jailan. Pengikutnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi sudah disyafa'ati oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ketika pengikutnya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili disyafa'ati oleh Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili. Untuk membantu Rasulullah, meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita juga berharap bahwasanya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Muhammad Salim juga membantu Rasulullah untuk menuntun kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meringankan, tentunya untuk meringankan beban Rasulullah. Kalau seandainya kita tidak punya guru, kalau seandainya kita tidak punya guru yang mengantarkan kepada Rasulullah, niscaya kita akan mengantri untuk diberi syafaat oleh Rasulullah. Lalu umat Rasulullah ada berapa miliar? Kalau dari umat Rasulullah diutus sampai hari ini dan sampai hari kiamat, kalau dihitung 10 miliar, lalu berapa miliar yang sudah disyafaati oleh para ulama? Lalu sisanya disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak punya hubungan dengan guru-guru yang menyambungkan hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara mereka sudah disyafaati oleh Rasulullah, namun di antara mereka sudah dibawa ke alamah, ke mizan. Ketika Rasulullah disyafaati, ketika Rasulullah mensyafaati mizan, mungkin di antara mereka sudah ditarik ke Siratul Mustaqim dan dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti golongan-golongan mereka, ya Allah. Tentunya pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya dan hari seterusnya kita tentu akan selalu mendakwahkan. Dakwah ini bukan untuk membesarkan majelis kita, bukan untuk membesarkan guru kita, tapi untuk meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang iman kepada sesuatu yang gaib. Apa itu sesuatu yang gaib? Sesuatu yang gaib bukan kita percaya dengan jin, bukan kita percaya dengan hantu, bukan kita percaya dengan indera-indera yang tidak kelihatan. Gaib di dalam hal ini adalah gaib di mana dunia ini akan hancur, yaitu kiamat. Bahwasanya di alam kubur ada kenikmatan dan juga ada siksa. Allah semoga selamatkan kita dari siksa kubur. Dan mempercayai bahwasanya akan ada hari kebangkitan dari alam kubur. Percaya bahwasanya kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Percaya bahwasanya ada mizan. Percaya bahwasanya ada neraka. Percaya bahwasanya ada surga. Percaya bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwasanya ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga percaya dengan adanya syafaat dari para ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk meringankan beban Rasulullah sehingga semakin banyak orang yang mengikuti jalur para ulama, mempunyai ikatan batin dengan para ulama, semakin cepat Rasulullah istirahat dan berada di surga bersama umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummatih, Allahumma ja'alna min atba'ih, Allahumma ja'alna mimman yuhibbuhu wa yuhibbuna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa laqad asyartu li nati ma nasufuh tuhil quluba tuhayyijul asyana. Telah kita sebut, telah kita puji, telah kita lantunkan salawat kepada makhluk yang ketika disebut namanya bergoncang hati setiap orang yang mencintainya, bergetar hati setiap orang yang merindukannya, bergetar hati setiap orang yang memujanya, bergetar hati orang yang ingin berkumpul dengannya. Walaqad asyartu linati man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad asna alaih wa ma yuzawil qawlu minna yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad alimatihi safwati rabbina wa hadana wa idhim tajajna bil mawaddati hahuna
narfa'u aidi faqrina wa rajana, karena berkumpul dan bercampur cinta di dalam hati kami kepada Nabi kami, kepada junjungan kami, kepada zat yang paling kami cintai. Cinta yang berkumpul di dalam hati kami, kami memberanikan diri untuk mengangkat tangan yang penuh hina ini kepadamu ya Allah. Lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana, kepada Allah yang mengumpulkan kami pada malam hari ini, kepada Allah yang mengizinkan kami untuk menyebut namanya, memanggil namanya. Ketika Allah mengharamkan kepada yang lain, Allah mengizinkannya kepada kami tanpa kami memintanya, tanpa kami berdoa untuk bisa menyebutnya. Kami tidak pernah memintanya, namun Allah memberikannya kepada kami dengan segenap dosa kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kekotoran kami. Kami diberi izin untuk menyebut namanya. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, Zat yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang lebih luas pengasihnya daripada dosa kami, daripada kesalahan kami, sehingga kami pada malam hari ini dikumpulkan untuk menyebut namanya. Fa Allah Allah ayuhan nas, Allah Allah ayuhan nas, Allah Allah ayuhan nas, kullu tabi'an ya Allah. Fa'ayu dhunubin mana'atkum anku antakulu ya Allah. Dosa apa yang membuat kita susah berat menyebut nama Allah? Maksiat apa yang membuat kita berat menyebut nama Allah? Sejauh apa kita menjauh dari Allah sehingga kita berat menyebut nama Allah? Mutazasilina biman ilaihi da'ana mukhtari wa habibi wa safiyih zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana anta lana ya tukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Ya Allah, Engkau yang memberikan kami izin pada malam hari ini untuk menyebut namamu ya Allah, maka izinkan kami untuk mengetuk pintu surgamu ya Allah. Memandang keindahanmu ya Allah. Aslih lana al-akhwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbina akhtana. Ya Allah, perbaikilah tingkah kami ya Allah. Kami akui kami bersalah, kami akui kami berdosa, kami akui kami lalai ya Allah. Namun Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Laulak, tanpa pengampunanmu ya Allah, siapa kami? Tanpa rahmatmu ya Allah, siapa kami? Wala tu'akhid rabbina akhtana. Jangan siksa kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan siksa kami dengan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Inna Allah Ta'ala yaqul sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin wa umli lahum inna kaidi matin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kami biarkan hamba-hambaku terus dalam kemaksiatannya, sehingga ketika kami menyiksanya tidak ada alasan kecuali kami menyiksanya dengan siksa yang amat pedih, dengan siksa yang amat pedih. Namun Engkau mengatakan ya Allah, قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا
Namun Engkau ya Allah mengatakan kepada kami dengan panggilan yang sangat lembut ya Allah. Ya ibadiyalladzina, wahai hambaku yang telah banyak lalai dan bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Wa la tu'akhid rabbina akhtana, wa la tu'akhid rabbina akhtana, wasluk bina qida' al-Mustafa ala qadamil habibi khutana. أرينا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة نين رضا terana. Ya Allah, jawablah kerinduan kami, jawablah kecintaan kami. Izinkan kami untuk melihat wajah Rasulullah. Fi bahjatin ainu ridha tarana, warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. Ya Allah, Engkau telah mengizinkan kami untuk duduk di sini bersambung dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Bahwa kama qala ulama, dia adalah yang seperti dikatakan oleh para ulama. Kami beruntung ketika kami dilahirkan di zamannya Umar. Kami sangat beruntung ketika kami dilahirkan di zamannya Umar. Ya Allah. Lana syaikhun mislul qamar fahuwa Umar. Kita punya guru, dia adalah rembulan dan dia adalah Umar. Ya bakhtaman syaikhuhu Umar, ya bakhtaman man luhqat nazar. Beruntung sekali orang yang gurunya adalah Umar. Beruntung sekali orang yang pernah melihat wajahnya. Ya Allah, kami berada di bawah bendera beliau ya Allah, agar kami tidak berjauhan dari bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Betapa capeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika harus bersyafaat di seluruh umatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang membuat capek Rasulullah. Jangan jadikan kami bagian orang yang memperlambat Rasulullah untuk berada di dalam surga bersamamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, warbud bihi fi kulli halin hablana wa ibada man watta wa man walana. Dan keluarga kami ya Allah, jangan jadikan kami dan mereka orang yang membaca Rasulullah. Walaupun kami tidak pantas berada di barisan ini ya Allah, namun Engkau telah mengizinkan kami untuk duduk di sini ya Allah. Wal muhsinin, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Wa man ajaba nidana
dan orang yang pada malam hari ini memanggilmu ya Allah. Wa dzawil huquqi wa taliban awsana wal hadirin fi wasayan fi jamina nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka faghfir lana wasma bi fadlika ya sami'u du'ana waghfir bina sunnata taha fi bawqi ardi wa ahma kulla man adana وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا يا الله lihatlah kami ya Allah lihatlah majlis kami ya Allah lihatlah guru kami ya Allah lihatlah orang tua kami ya Allah lihatlah keluarga kami ya Allah lihatlah sahabat majlis kami ya Allah lihatlah santri-santri kami waqdi lana al-hajati wa ahsin khazmana indal mamati wa aslihan qubana ya Allah perbaikilah hari terakhir kami, perbaikilah perpisahan kami dengan dunia. Ya Allah, izinkanlah kami untuk menjadikan awal perpisahan dunia dari dunia kami adalah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal mamati wa aslihan nuqbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi wa harra qadrihi safasat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.